Kita pernah sepakat untuk saling mengatakan apa yang harus dikatakan. Kejujuran adalah akar yang baik untuk kesehatan dan tumbuh, sekaligus obat ampuh untuk mengusir prasangka buruk dari tubuh. Kamu tentu saja jujur selama ini, dan aku tidak pernah meragukannya. Namun, aku juga tidak meragukan jika banyak yang belum kamu ungkapkan. Kamu pencerita yang baik sekaligus penyimpan rahasia yang baik. Beberapa kali kamu menarik ucapanmu. Beberapa kali pula kamu menghapus pesan yang sudah kamu kirimkan kepadaku. Itu menyebalkan, paling tidak bagiku yang meragukan banyak hal. Hingga sekarang, aku tidak pernah tahu apa isi pesanmu. Tidak pernah tahu apa yang seharusnya kamu ucapkan waktu itu. Hatiku sesak menebak-nebak. Menebak-nebak sekali mungkin menyenangkan, tapi jika dilakukan terus-menerus itu melelahkan. Aku ingin berprasangka baik, tapi aku juara satu dalam meragukan prasangka baik itu. Isi kepalaku kusut setiap kamu melakukan itu. Sesekali aku berpikir pesan-pesan yang kamu hapus itu adalah ungkapan cinta. Sesekali aku berpikir kamu menghapus itu karena kamu terlalu mencintaiku dan tidak ingin menyakitiku. Namun, sesekali aku berpikir kamu tidak benar-benar yakin dengan kata-katamu, tidak benar-benar mencintaiku. Bahkan sesekali aku berpikir, seburuk apakah aku hingga menerima pesanmu saja tidak layak. Sungguh, mencintaimu kadang melelahkan, tapi kamulah caraku untuk beristirahat. Diam adalah benda tajam yang bisa membunuh siapapun termasuk dirimu sendiri. Diam adalah pupuk terbaik untuk menyuburkan prasangka. Hal yang bagus untuk mengoleksi kesia-siaan. Diam adalah hal yang sekarang kamu lakukan padaku. Sudah lama aku menakutkan hal ini. Kamu diam setiap kali aku mengajakmu bicara. Kamu menolaknya. Kamu hanya akan menjawab dengan ya atau tidak. Aku tidak tahu lagi harus bersikap seperti apa selain menuruti kemauanmu untuk diam. Aku ikut diam, berpikir. Aku tidak berhenti berpikir sehingga mata yang penuh air dan tubuhku yang kelelahan lalu tertidur. Sejak itu, tidur sudah menjadi kegiatan favoritku. Bangun dan sadar adalah hukuman. Prasangka demi prasangka begitu subur tumbuh di kepalaku. Riuh sekali. Aku bertanya dan terus bertanya. Apa yang salah dariku? Apa aku membuatnya marah? Apa aku begitu gampangnya dilupakan? Aku selalu mengira kita adalah orang terdekat bagi satu sama lain. Tapi apakah pikiranmu selama ini salah? Apa yang harus aku lakukan? Aku linglung di bangun tidurku. Aku lunglai di tempat kerjaku. Aku tidak berhenti bertanya di malam hariku. Aku tidak berhenti memandangi ponselku seharian, hanya untuk menemukan tumpukan SMS penipuan yang menawarkan utang dan penyelesaian masalah. Andai saja penipu itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah kita, mungkin akan kupertimbangkan untuk menghubunginya. Aku mencoba melakukan beberapa kegiatan menyenangkan agar aku lupa bahwa kamu mendiamkanku. Beberapa hal itu berhasil untuk sesaat, dan tentu saja aku sadar bahwa hal-hal menyenangkan itu hanyalah tipuan, pengalihan. Namun, setidaknya aku berangsur membaik. Pertanyaan di kepalaku berkurang dan aku bisa tidur lebih sering. Aku berhenti memelototi ponselku. Aku mulai tenang dan sesekali berpikir bahwa suatu pagi pintu kamarku akan kamu ketuk. Lalu begitu aku membukanya, kamu memelukku. Sesekali juga aku berpikir kamu akan menelponku saat aku hampir tertidur dan kamu bercerita tentang banyak hal. Segalanya tentu akan baik-baik saja jika begitu. Tetapi aku tahu bahwa dua hal tadi adalah kemustahilan yang kukarang dengan baik. Bagaimanapun, saat kepalaku semakin jernih, pada satu titik aku sadar
Bukan hanya aku yang berat menerima ini, melainkan kamu juga. Siapa yang tidak sakit saat kehilangan orang yang dengannya kamu bisa bercerita apapun, tanpa tedeng aling-aling, tanpa sandiwara, tanpa mengada-ngada? Siapa yang tidak sakit saat kehilangan seseorang yang dengannya kamu bisa pergi kemanapun, tanpa banyak cekcok, tanpa banyak alasan? Siapa yang tidak sakit saat kehilangan orang yang dengannya kamu bisa terus bahagia? Aku tahu kamu melakukannya karena takut menyakitiku lebih dalam. Kamu melakukannya karena melihatku semakin serakah. Kamu melakukannya karena kamu takut mengacaukan banyak hal, dan lebih parah, kita membenci satu sama lain. Mungkin ini tampak seperti silent treatment darimu, dan aku tidak membenarkan perbuatanmu. Namun, aku tidak juga membenarkan perbuatanku. Aku sadar ini adalah imbas dari apa yang telah kita perbuat, dan pada suatu titik aku berpikir kita perlu ini. Aku seperti lupa bahwa jarak bisa begitu penting dalam sebuah hubungan. Namun, aku akhirnya pelan-pelan menerima dengan lebih tenang. Jarak memberi kita tempat untuk bernapas dan menjernihkan pikiran. Jika pendapatku ini salah, kamu boleh menyanggahnya. Namun, kurasa sanggahan tidak bisa dilakukan dengan diam, bukan? Kamulah orang yang paling tahu bagaimana beratnya didiamkan tanpa ada jawaban. Maka sampaikanlah apa yang kamu inginkan, sekalipun itu adalah ingin diam. Aku tahu hubungan kita tidak pernah mudah, tapi kediamanmu hanya membuatnya semakin sulit, bahkan mustahil. Tidak perlu menghindari kenangan, itu merepotkan. Tidak perlu juga menghindariku, itu lebih merepotkan.